Oke, yang pertama kita, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, nggak bisa install, nggak bisa langsung nyoba, nggak apa-apa. Kita akan belajar dasarnya dulu, aturan mainnya seperti apa. Tadi kan perkenalan udah, kenal saya udah, saya orangnya santai, jadi jangan pernah baper. Yang kedua, kalau teman-teman cuman join doang nih, habis itu nggak ngikutin materi, itu hak teman-teman. Itu tidak akan apa ya, mengurangi saya atau merugikan saya. Yang rugi teman-teman. Dengan catatan adalah teman-teman harus bertanggung jawab. Nanti kalau saya tanya harus bisa jawab. Itu aja. Kenapa? Karena dulu saya waktu kuliah sama, praktikum sama. Saya datang ke lab gitu kan, ke lab. Habis itu saya datang, saya lihat dosennya liatin apa namanya, ngasih materi apa sih? Ngasih materi pembuatan form. Saya tanda tangan langsung keluar. Bukan berarti saya nggak mau, karena saya sudah mempelajari form lebih jauh dari itu. Saya sudah pengolahan database. Jadi waktu itu praktikum pembuatan aplikasi, saya sudah melewati itu. Oh, itu materinya ini. Ya udahlah, tanda tangan terus keluar. Karena apa? Karena saya lebih bisa eksplor lebih jauh lagi. Seperti itu, nggak masalah. Tapi nanti suatu saat saya akan tanya dadakan, saya akan kasih kuis dadakan, saya akan coba dadakan. Kalau teman-teman apa namanya sering live dan nggak ikut, tapi tiba-tiba nggak bisa jawab, ya itu resikonya. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke SQL guide. Dalam dunia IT ya, itu teman-teman nanti harus bisa kontribusi, bisa join ke komunitas apapun, komunitas IT untuk meningkatkan kemampuan. Syarat untuk menjadi atau terjun di dunia IT itu mungkin apa namanya, teman-teman nggak belum pernah, selama saya kuliah saya tidak pernah diberikan dasar seperti ini. Pertama, teman-teman harus bisa bahasa Inggris, minimal bisa baca dan menerjemahkan dan mengartikan, bukan mengartikan, memahami arti dari bahasa Inggrisnya. Kalau nggak tahu pakai Google Translate, tapi paham artinya. Kenapa? Karena bahasa pemrograman apapun itu menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang jadi masalah. Jadi teman-teman harus paham bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan disuruh bahasa Inggris, kak saya juga sebenarnya malas bahasa Inggris, tapi mau nggak mau harus tahu, minimal pasif baca. Yang kedua, teman-teman dalam dunia IT itu harus bisa screenshot. Kenapa? Karena biasanya teman-teman kalau asal bertanya di komunitas dan apa yang ditanyakan itu cuma di foto, itu kadang malah bikin teman-teman yang lain males apa ya, menjawab atau males untuk ngasih solusinya gimana. Kenapa? Saat kita minta bantuan ke orang lain, kita harus bikin nyaman orang lain dulu. Karena kalau foto itu kan kadang nggak jelas, miring, ngeblur segala macam. Jadi kalau screenshot itu minimal seperti ini tampilannya, lebih jernih, lebih lebih oke. Dan kalau misalkan teman-teman bingung, itu screenshot, jangan cuma chat. Tanya, Mas, misalkan ini ya tadi ya, ini kan saya error tadi ya, ketemu error nggak bisa start gitu ya. Itu nanti kalau tanya, Mas, kenapa SAM saya error gitu. Saya bukan dukun. Jadi teman-teman jangan menanyakan seperti itu. Jangan tanya, Mas, kenapa error nggak bisa running. Mendingan kalau misalkan nggak bisa running, ada error di screenshot, dipaste ke chat atau ditunjukin, baru kita bisa menganalisa. Jadi teman-teman IT itu bukan bukan dukun atau orang ahli, tapi kita hanya memahami apa errornya. Itu. Terus yang kedua, selanjutnya kita ngomong dengan aturan. Nah, di sini ada SQL Style Guide. Ini pun saya dapat ini setelah 3 tahun lalu, 5 tahun lalu kelihatannya. 5 tahun, 5-6 tahun lalu. Jadi selama hampir 10 tahun saya tidak pernah tahu ada ini, dan sekarang saya baca ada ini, dan ini adalah style guide-nya. Jadi teman-teman yang belajar database itu minimal mengikuti aturan mainnya. Jadi di dalam dunia internasional itu sudah ada style guide-nya atau dasar untuk apa namanya, kita membuat sesuatu. Sudah ada aturannya.
gitu. Contoh misalkan, ini nanti teman-teman langsung bisa baca ya di style guide ini, tolong teman-teman pelajari. Nggak usah semua. Pertama, paling nggak ini di dasar-dasar yang di sini sama naming convention dulu. Yang lain jangan dulu nggak apa-apa. Kenapa? Di sini dijelaskan apa yang boleh do, apa yang avoid. Kenapa di sini dijelaskan ini adalah aturan penamaan. Pertama itu, yang kedua penamaan tabel, penamaan database, penamaan field itu tolong jangan menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Inggris. Misalkan file hash gitu ya, bahasa Inggris gitu. Terus misalkan saya ingin membuat tabel atau database terkait dengan perusahaan, ya jangan databasenya perusahaan, bukan, pakai company. Yang kedua, tabelnya menggunakan bahasa Indonesia, jangan kan apa-apa, tapi nanti kalau teman-teman sudah terjun ke dunia programming yang dia sudah ada magicnya, sudah magic itu mempercepat dalam codingan, itu akan berantakan sendiri karena di sini ada namanya plurals. Aduh, lidahku agak Jawa jadi ngomongnya gini. Kenapa seperti ini? Itu penamaan database itu singular, jadi bukan jamak. Penamaan tabel itu harus jamak, tapi di sini state-nya adalah diusahakan natural kolektif. Jadi diusahakan kalau bisa jangan jamak, tapi kalau nggak bisa ya buatlah jamak. Karena tabel itu isinya list data, makanya dia jamak. Bukan employee tabel, tapi employees. Dan tidak ada sufik atau prefix apapun kecuali ada kebutuhan khusus. Nggak boleh kamu oke segala macam, ini ada aturannya. Kenapa? Pertama, di dalam SQL itu ada namanya fungsi. Biar membedakan fungsi dan itu tabel, itu bisa langsung kelihatan dari sintaknya. Ini mesti fungsi, fungsi, fungsi. Karena fungsi di MySQL itu mesti hurufnya besar semua. Kalau ini huruf kecil gimana? Bisa, nggak masalah. Ini dipahami. Nanti ini nggak perlu eh, paham sampai detail, nggak perlu, tapi paling nggak sebagai landasan, oh teman-teman seperti apa. Penyimpanan paling nggak seperti ini nih, misalkan penyimpanan data di database, format standarnya adalah tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, milisecond. Ini jangan diotak-atik, walaupun konfigurasi MySQL itu bisa diotak-atik. Kenapa? Ini standarnya. Biar ini enak. Ini data mentah. Jadi kalau kita ngomongin nanti kolaborasi dengan aplikasi lain, berikan data mentah saja karena ini udah standar internasional. Kita enak. Nggak usah jadi format yang siapa pakai. Karena kita bermain dengan backend itu atau bermain dengan layer database itu kasih aja data mentah semua. Biar nanti bagian depannya akan mengolahnya. Yang kedua, ini ada komen. Komen ini biasanya untuk kebutuhan pencatatan. Kalau misalkan kita buat query apa, komennya bisa ini atau bisa menggunakan C style. Opennya pakai ini, close-nya pakai ini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung open mic ya, nggak apa-apa. Berapa Pak? Nggak ada Pak. Oke. Terus kita masuk ke general. General itu, nah, saya akan memberikan poin-poin yang pentingnya aja ya. Nama dengan ini itu standar pemrograman. Jadi nama dengan menggunakan karakter, kalimat, huruf gitu ya. Jangan string yang lain, underscores. Terus ini pakai underscores. Jadi aturannya seperti ini. Lowercase semua, nama tabel, nama database, nama database, nama tabel, nama kolom itu harus lowercase semua.
Ini standarnya. Besar boleh nggak? Boleh. Bahkan di sini juga ada dibilang camel case tuh kayak gini ya. Camel case bukan kayak gini sih. Camel case itu kayak gini camel case. Camel case tuh kayak gini. Kalau yang tadi Pascal case namanya. Ini juga boleh, ini juga boleh. Terus uppercase ini juga boleh. Kalau di database itu boleh, tapi ini nggak standar. Makanya disarankan dia menggunakan lowercase. Lowercase. Ini nama database, nama tabel sama nama kolom. Gitu ya. Terus ini jangan campur adukkan antara OOP dengan SQL struktur. Gitu. Wah, ada musik nih. Nah, aku nggak bisa nge-mute deh. Di mute dulu dong. Mon, di mute dulu dong. Gak bisa nge-mute. Oke deh, lanjut. Nah, sama tabel juga sama nih. Do not prefix with tabel. Jadi jangan menggunakan TBL. Jadi kalau bisa prefix itu untuk kebutuhan yang lain. Nah, terus jangan menggabungkan kayak gini. Cars dan mechanics, misalkan mau buat tabel pelayanan gitu ya. Pelayanan untuk servis bengkel itu kan ada bengkel mobil untuk dan mechanics, itu jangan digabungin dengan cars dan mechanics. Jadi harusnya menggunakan services. Bukan service tapi services. Ada pluralnya. Nah, column itu always singular name. Pasti penamaannya. Gitu. Terus aliasing itu kalau bisa alias itu saya tidak menyarankan dengan singkatan sih. Biasanya kita kasih nama yang mendekati apa dari merepresentasikan dari tabel itu sendiri. Kalau misalkan dia sudah unik, itu biasanya nggak usah dialiaskan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia terlalu panjang atau query yang aneh-aneh, itu saya sarankan alias seperti ini itu menggunakan pendefinisian dari atau mempresentasikan dari yang ada di sini, mau baik itu tabel atau kolom. Kenapa? Kalau ini sudah dikonversi dalam bahasa pemrograman S1, S2, itu mungkin teman-teman yang baru membuat query paham. Tapi aku jamin 5 tahun kemudian teman-teman udah lupa S1 itu apa, S2 itu apa. Mesti itu. Jadi saya sarankan tetap mempertahankan yang lama aja. Karena nanti kalau maintain itu lebih gampang untuk diingat. Seperti itu. Ada yang tanya? Oh. Belum. Rahel tadi? Oh enggak ya? Oh enggak. Oke. Nah, itu sekilas aja ya. Jadi saya nggak akan bahas semua. Jadi di sini aturan-aturannya, formatnya. Kalau format itu nggak wajib, karena di dalam sebuah kayak misalkan editor ini, dia udah ada format standarnya. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan format gitu. Ya udah nanti ngikutin aja. Kalau soalnya kalau kita ngikutin yang ini, takutnya nanti ke format di editornya itu berubah lagi. Yang penting beberapa hal kita sarankan ngikutin aja. Yang enggak jangan terlalu ekstrim lah berbedanya. Karena dulu di kantorku yang lama, yang pertama saya masuk ke dunia IT itu selama 10 tahun lebih sama melakukan kesalahan. Teman-teman tahu Cak Lontong ya? Cak Lontong pernah bilang belajar itu pengalaman itu adalah satu guru yang paling sempurna. Itu salah. Pengalaman orang lain lah itu adalah guru yang paling sempurna lagi. Kenapa? Karena saya pernah salah melakukan ini, tidak mengikuti standar,
penamaannya dulu pakai bahasa Indonesia, tidak ngikutin plural segala macam, menggunakan title case, camel case, akhirnya di bahasa Laravel bubar jalan. Itu kan kesalahan saya masa lalu. Ya, janganlah, dia bilang kalau misalkan kamu melihat ada orang jatuh dan itu sakit, dan kamu tahu itu sakit, jangan pernah nyoba. Ngapain kamu nyoba jatuh untuk merasakan sakit? Orang lain udah sakit. Jadi kesalahan saya, makanya saya sharing ke teman-teman, jangan lakukan kesalahan yang pernah saya lakukan. Ikutin yang di sini, di presentasi ini nanti saya share juga kalau teman-teman nggak tahu. Gitu ya. Di sini ada software ini udah lumayan kompleks. Kelihatannya kita nggak sampai ke sini. Mungkin kalau teman-teman pengen pelajarin ini after kuliah lah, kemungkinan bisa. Tapi kalau ini kelihatannya nggak. Gitu. Kenapa ini saya utamakan? Karena ini ada standar utamanya untuk teman-teman paham, teman-teman ngikutin aturan, biar nanti kalau teman-teman saya buat kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok berkelompok itu sudah punya pandangan atau sudah punya mindset yang sama. Jangan sampai nanti yang si A itu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Arab, atau pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa daerah. Bubar nanti mesti. Jadi harapannya di sini kita sudah punya gambaran yang sama, konsep yang sama, saling ngingetin. Jadi teman-teman ini kan belajar semua nih. Saya juga belajar, nanti kita ngingetin. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya, kolom, dan tipe data. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? Stargate. Kalau Belum. ada langsung resen atau langsung sampaikan izin bertanya gitu. Atau tanya dong. Nah, ini contoh tabel sederhana. Oke, teman-teman yang sudah install atau bisa akses ke sini. Kalau bisa akses ke sini, teman-teman kita akan belajar yang namanya DDL. DDL tahu nggak? Tadi udah dikenalkan belum di teori? Atau kemarin? Udah Pak, Apa itu DDL? buat ada 3 ya, saya lupa yang DDL. Oh, nggak usah diartikan. Pemahamanmu DDL apa? Gitu. Oh yang Pemahamanmu? buat tabel kalau nggak salah, atau ya buat tabel Ya, kalau nggak salah. ya. DDL untuk buat tabel. Wes sesimpel gitu aja, nggak usah apa ya artinya, nggak perlu. Kenapa? Karena kita nggak perlu artinya. Dan klien itu nggak perlu tahu DDL itu apa. Yang penting DDL itu untuk buat tabel gitu. Udah selesai. Berarti paham ya, kita buat tabel, buat database. Jadi perintah-perintahnya kayak gitu. Ini teman-teman silakan di apa namanya? Ada linknya nggak sih? Copy link address. Silakan teman-teman download karena ini akan menjadi bahan pembelajaran kita. Sesederhananya seperti apa. Silakan teman-teman download ya. Saya taruh di chat juga deh linknya. Nah, sederhana aja dulu. Nanti yang kompleks nanti belakangan. Bukan satpam kompleks, bukan. Yang kompleks itu yang ribet, yang susah itu belakangan. Kita yang gampang-gampang dulu, biar nggak pusing.